Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja dan Radio Sunnah lainnya merelai kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita kenikmatan dan taufiknya sehingga bisa istiqamah di atas jalan ilmu, jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, pada pagi berbahagia ini kita lanjutkan penjelasan dan nasihat para ulama rahimahullahu ta'ala seputar pembinaan anak usia dini yang kita ambilkan secara ringkas dari beberapa sumber yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi pengetahuan dan bisa diamalkan untuk membentuk generasi ke depan, generasi yang rabbani, yang betul-betul menjadi dambaan kita semua, memiliki anak-anak yang soleh dan solehat di kemudian hari. Pada hari yang berbahagia ini, setelah kita sampaikan pada perjumpaan yang terdahulu berkenaan dengan reward terhadap sikap positif anak-anak dan hukuman bila ada yang bersifat negatif pada sikap dan juga aktivitas mereka, maka pada hari ini disampaikan beberapa nasihat para ulama seputar pembinaan anak usia dini ini. Banyak sekali nasihat para ulama dan juga pendidik mereka untuk pembinaan usia dini ini, diantaranya adanya upaya dari orang tua atau pendidik untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan menjelaskan kepada anak usia dini sejak dini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diharapkan kepada orang tua juga kepada para pendidik berusaha untuk bersemangat menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak tersebut ketika masih kecil, dan tidak membiarkan mereka mengenal hal-hal seperti ini setelah mereka balik atau setelah ia remaja atau setelah dewasa. Di sini kita lihat adanya anjuran untuk terus memperdengarkan kepada anak-anak kita sejak usia dini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kebesarannya, Allah pencipta semua makhluk, Allah yang ngasih rezeki kepada kita semuanya, sehingga diupayakan mereka sejak usia dini sudah mengenal siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya baru bersifat talqin atau hanya menyampaikan begitu saja tanpa ada penjelasan yang rinci apa itu Al-Khaliq dengan maknanya, kandungannya, serta konsekuensi daripada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun paling tidak sejak usia dini kita akan sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk dan makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, sehingga telinga mereka sejak usia awal sudah mulai melakukan hal seperti itu. Demikian juga kita melihat pada keterangan para ulama rahimahullahu ta'ala, terlepas daripada perbedaan para ulama dalam pensyariatan adzan pada bayi. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang tidak mengatakan itu sunnah. Mereka yang mengatakan sunnah seperti Ibnu Qayyim juga beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa di antara hikmah mendengarkan adzan di telinga sang bayi adalah untuk membiasakan mereka mendengarkan nama Allah dan tauhid, karena adzan itu sejak awal sampai akhir berisi tauhid dan ajakan salat, sehingga sang anak sejak usia dini mendengarkan itu semuanya dengan harapan ketika ia memiliki pengetahuan, bisa memayyiz, bisa mengerti
mana yang baik, mana yang buruk akan terulang dan terekam dalam benaknya, sehingga akhirnya mereka bisa mendekat kepada Allah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlepas daripada khilaf para ulama ya, tentang hadis yang mengatakan pensyariatan adzan pada sang bayi. Yang kita sampaikan terdahulu bahwa yang rajih adalah hadisnya lemah sehingga tidak disyariatkan adzan pada sang bayi. Namun para ulama semangat sejak usia dini memperdengarkan nama Allah kepada anak-anak sehingga nantinya mereka berkembang dengan hal-hal yang seperti itu. Dan tidak butuh syarah yang panjang lebar karena memang fitrah manusia masih ada dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kita tinggal mengingat aja, mentalkin agar anak itu kemudian selalu ingat dengan fitrah yang dia miliki dalam hal ini. Semangat untuk memperdengarkan tauhid dan juga ayat-ayat Al-Quran, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak memiliki urgensi. Cukup penting, ya, cukup penting walaupun mereka belum memahami maknanya. Ya. Sehingga sangat salah apabila ada muslim yang berusaha untuk memasukkan anak-anak usia ya, dasar dari PAUD atau TK yang disekolahkan ke sekolahan-sekolahan yang bukan Islam, yang tidak Islami, yang diajarkan padanya hal-hal yang tidak baik, ya, menyanyi lagu-lagu yang enggak jelas ataupun pengetahuan yang belum tentu benarnya, ya, dengan alasan mungkin karena ingin adanya kelebihan dalam pembinaan ataupun dalam pemeliharaan di sekolah-sekolah seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena usia seperti itu usia yang menerima talqin, menerima semua informasi tanpa ada filternya. Sehingga bila anak kita kemudian sejak usia dini sudah mendapatkan masukan kata-kata yang buruk, ya, dan tidak pernah ada di sana masukan tauhid, tidak ada masukan di sana tentang keindahan Islam dan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam, dikhawatirkan nanti tumbuhnya pun tidak dengan dasar itu. Sehingga ini tidak baik dalam kita membina anak-anak karena kita telah memberikan pada dia atau mengajak dia untuk terfitnah dengan bimbingan pendidikan yang menyisihi apa yang menjadi anjuran dalam agama kita. Apalagi sekarang sekolah-sekolah, ya, semua membawa misi sejak kecil. Mereka membawa misi pembinaan mengikuti agama yang mereka miliki. Oleh karena itu kita sampaikan dalam forum ini, semoga kita semua, ya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membina anak-anak didik kita yang masih usia dini ini kepada TK PAUD yang betul-betul mengajarkan Al-Quran, mengajarkan di sana sunnah Rasulullah SAW, dan juga dikaitkan terus anak kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga nasihat para ulama yang lainnya, diantaranya misalnya membiasakan ia untuk menjadi pemberani, ya. Membiasakan anak-anak untuk jadi seorang yang pemberani, tidak penakut. Karena syuja'ah atau pemberani ini adalah akhlak yang bagus, ya. Dengan keberanian seorang mampu mewujudkan banyak hal dan bisa bertahan dengan keadaan yang sulit ketika sudah dewasa. Oleh karena itu, membiasakan anak-anak dan melatih anak-anak untuk menjadi pemberani yang terarah tentunya, bukan sekedar dilepas, ya, sehingga tanpa ada pengarahan, tanpa ada pengawasan, ya. Ini sangat penting untuk menumbuhkan jiwa mereka yang punya keberanian dalam menghadapi lingkungan, juga menghadapi keadaan ada yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Oleh karena itu, ya,
kita dapatkan para ulama salaf dahulu banyak melatih anak-anak usia dini dengan bela diri misalnya yang baik, kemudian dengan arahan yang baik, bahkan ada yang melatih dengan musyawarah bergulat antara saudaranya, tapi dengan cara awas jangan sampai menciderai ataupun akan berlebihan dalam hal ini, sehingga dapatkan para ulama rahimahullahu taala berusaha untuk memberikan bimbingan kepada kita semua agar bisa membawa anak-anak itu memiliki keberanian dan tidak membuat ia menjadi penakut. Bahkan banyak ulama yang mengatakan jangan sampai kita membuat ia ketakutan. Misalnya ada dokter ditakut-takuti nanti kamu akan disuntik dan lain sebagainya macamnya, sehingga akhirnya dia jadi tidak mau lagi ataupun sangat takut dengan itu atau ada trauma dalam diri dia dengan adanya itu. Tapi kan juga kalau kita melihat kepada keadaan dewasa ini di mana banyak orang yang menyuguhkan kepada anak-anak usia dini film-film hantu dan lain sebagainya yang nanti membuat mereka penakut sehingga tidak berani keluar rumah yang gelap, atau mungkin juga tidak berani ke dapur, kamar mandi yang tanpa lampu misalnya, sehingga mereka akan jadi penakut, dan ini juga tidak baik bagi diri anak tersebut. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih yang muttafaqun alaih, beliau bersabda, idza tajnahal lailu aw kana janahal lailu fakaffu sibyanakum. Apabila mulai gelap malam atau malam mulai gelap, kata beliau, maka tahanlah anak-anak kalian. Fa inna syayatina tantasiru hina idin. Karena syaitan itu bertebaran ketika itu. Fa idza dhahaba sa'atan minal isya. Dan jika berlalu beberapa saat setelah isya, fakhulluhum, maka biarkan mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan anak-anak itu ketika syaitan berkeliaran yang menjelang maghrib sampai isya, sehingga usaha ke anak kita waktu itu bukan dibiarkan tanpa ada yang menemani, tanpa kegiatan yang positif. Tapi kalau dibawa ke masjid kemudian di sana membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu bagus, tidak masalah. Tapi kalau biar anak itu berkeliaran di luar rumah pada waktu-waktu awal, waktu malam hari di mana syaitan bertebaran di mana-mana, ini tidak baik bagi anak tersebut. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyampaikan bahwa Ibnul Jauzi pernah menyampaikan keterangan tentang hadis ini. Kata beliau, ditakutkan pada bayi di saat-saat tersebut karena najis yang dibawa oleh syaitan ada bersama mereka pada umumnya, dan zikir yang membentengi anak-anak tersebut biasanya tidak ada. Biasanya tidak ada. Dan syaitan ketika bertebaran kemana-mana, mereka akan bergantung atau akan memegang apa yang mungkin akan dia tempel. Dan demikian itu katanya dikhawatirkan pada anak-anak bayi di saat-saat seperti itu. Ini kata beliau dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 431. Menunjukkan ikhwati fillah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan juga anak-anak untuk pergi setelah malam hari, setelah ba'da isya, untuk melihat kegelapan malam hari ketika zaman dahulu, sehingga anak-anak tidak takut dengan kegelapan. Anak-anak menjadi pemberani dalam hal ini, sehingga semua olahraga, semua kegiatan yang nanti membuat anak tambah berani sangat dianjurkan untuk diberikan kepada anak-anak. Dengan apa? Dengan pengawasan dan juga dengan adanya
tauji bimbingan yang baik dan tidak dilepas begitu saja. Demikian juga adanya upaya kita untuk memberikan atau memasukkan dalam jiwa mereka adanya thiqah fin nafsi atau percaya diri, percaya diri. Ya. Dimana dengan itu semuanya diharapkan bahwa anak itu akan memiliki kemampuan yang baik dalam memilih, ya, kemampuan yang baik dalam beraktivitas karena ia punya kepercayaan diri yang baik dalam dirinya. Demikian, ya, kita lihat bagaimana nasihat para ulama rahimahullahu taala, ya, untuk kita berusaha menanamkan kepada dia rasa percaya diri. Mungkin dengan diberikan tugas, diberikan kegiatan yang dia akhirnya, ya, memiliki kepercayaan diri untuk itu. Misalnya mewarnai, walaupun jelek kita puji sehingga ia merasa bahwa ia mampu untuk mewarnai dengan baik. Apa saja aktivitas yang dimiliki sama dia yang baik, ya, kita coba tanamkan pada dia bahwa dia mampu untuk berbuat demikian. Bukan semuanya dimudahkan sehingga ia tidak punya rasa percaya diri pada dirinya. Semuanya diusahakan bagaimana caranya agar anak tersebut memiliki rasa percaya diri, ya, terhadap kegiatan yang dia miliki, ya, sehari-harinya. Misalnya ya, dia mungkin berbuat sesuatu, ya, yang bisa membuat dia tumbuh rasa percaya dirinya. Dan kita dapatkan wallahu alam bissawab dari keterangan yang ada bahwa bela diri pun bisa menumbuhkan pada anak itu rasa percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Ini penting untuk kita sampaikan karena bila sampai anak-anak ini tidak memiliki, ya, itu semuanya dikhawatirkan tumbuhnya sebagai anak yang tidak punya rasa percaya bahwa ia mampu untuk berbuat dan menggantung kepada orang lain, berbahaya bagi anak-anak itu di kemudian hari. Demikian juga di antara nasihat para ulama rahimahullahu taala adalah memilih waktu-waktu yang cocok dalam tarbiyah, dalam pembinaan dan bertahap dalam pembinaan tersebut. Sehingga orang tua atau pendidik berusaha mencari waktu-waktu yang pas untuk membina mereka dan secara bertahap, ya, secara bertahap dibina mereka sampai mereka nanti tumbuh dengan etika yang baik, tumbuh dengan sifat-sifat yang baik. Oleh karena itu tidak pantas kalau kita membebani mereka dengan beban pembinaan pada waktu yang tidak munasib, tidak pas untuk pembinaan tersebut. Jadi ada di sana waktu-waktu untuk taklim, untuk tarbiyah, dan juga di sana adanya tadarruj ataupun bertahap sedikit demi sedikit, ya, agar nanti dia mampu menunaikan tugas-tugas yang berat, ya, namun tidak terasa beratnya karena ia telah melakukan dengan secara tahap demi tahap sehingga akhirnya menjadi kebiasaan yang baik bagi dirinya. Bila tidak ada ini semuanya, tidak melihat kepada waktu yang pas dan juga tahapan-tahapan pembinaan yang baik, dikhawatirkan ia akan merasa berat ketika menerima tugas ataupun pekerjaan, ya, yang dimilikinya, sehingga ia berusaha atau berangan-angan untuk bisa melepas semua beban tersebut, ya, sekaligus. Oleh karena itu, ya, kita perlu untuk lebih cermat dan lebih perhatian kepada anak kita, dan ini subhanallah menuntut kita semua untuk lebih banyak bersama anak di waktu kita ada di rumah agar anak-anak itu merasa mendapatkan pembinaan yang pas pada waktunya dan tahapan-tahapan yang baik ketika itu. Demikian juga di antara para ulama yang juga dinasihat kepada kita semua dalam pembinaan anak-anak usia dini adalah adanya muda'abah wa tarwih. Artinya kita adanya canda, ya, membuat ia senang, ya, membuat dia rehat dan lain sebagainya. Ini juga perkara yang cukup penting untuk diciptakan dalam
bi'ah ataupun lingkungan anak-anak tersebut. Ini banyak dengan cara ya mungkin kita ada bermain-main ya, bercanda, bermain-main dengan permainan yang edukatif, kemudian dan lain sebagainya. Yang insya Allah ini semua kita bisa dapatkan dengan cara bagaimana menumbuhkan dalam jiwanya, memasukkan dalam jiwanya rasa senang, rasa bahagia bersama orang tuanya di rumah. Sehingga dengan demikian tidak butuh mereka gadget, tidak perlu mereka juga HP-HP yang bagus yang akhirnya membuat mereka hilang dari pelajaran yang seharusnya. Artinya menjadi orang yang hidup dengan HP, dan itu yang kemudian kali dipakai orang tuanya akan mendapatkan mereka tidak lagi melihat dan mendengar panggilan orang tuanya. Orang tuanya menciptakan suasana yang baik, maka mereka merasa senang tinggal di rumah bersama kedua orang tuanya. Mungkin demikian singkat beberapa nasihat para ulama rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan pembinaan anak-anak. Dan kita akan tambah insyaallah pada percobaan berikutnya tentang nasihat lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kami ucapkan terima kasih atas paparan materi kajian yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Berkenaan dengan bimbingan keluarga, nasihat dalam pembinaan anak usia dini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya dapat melalui line telepon secara langsung 0218236543. Pertanyaan pesan singkat di 081317776543 atau di 0819896543. Kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Di sini ada penanya yang datang dari Ibu atau Umu Azizah di Bekasi. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Bagaimana menyikapi orang tua ini, Ustaz, yang selalu ikut campur dan selalu ingin tahu urusan dalam keluarga anak, Ustaz? Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua agar tidak menyinggung perasaannya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini penanyanya perempuan, Ustaz, ya? Iya. Fik barakallah. Nah, memang ini merupakan fenomena yang juga bukan hanya pada ukhti, pada ibu saja terjadi, dan juga banyak pada keluarga yang ada. Dan kadang-kadang munculnya campur tangan orang tua yang berlebihan. Ya. Maksudnya boleh campur tangan dalam rumah tangga anaknya, seperti Nabi ya, juga masih ikut dalam campur tangan rumah tangga Fatimah, tapi dalam hal yang terbatas. Ya. Nah, ketika berlebihan ini berbahaya bagi kehidupan anaknya itu. Nah, tapi kita sebagai anak harus mengetahui sebab mengapa ibu demikian. Bisa jadi sang ibu ya, merasakan bahwa anaknya belum mampu untuk membina rumah tangga tanpa arahan darinya. Maka tentunya kita mencoba sebagai anak untuk memberikan opini yang benar kepada ibu bahwa kami sebetulnya sudah mampu untuk berumah tangga dengan baik ya, tanpa harus diatur oleh orang tua. Atau juga sebabnya karena sang anak biasa curhat kepada ibunya hal-hal yang ada dalam rumah tangganya, sehingga akhirnya muncul cintanya ia kepada anak, membuat ia akhirnya merasa untuk perlu campur lebih dalam permasalahan rumah tangga anaknya tersebut, sehingga sangat tidak dianjurkan ya, seorang istri membawa masalah rumah tangga dengan suaminya kepada orang tuanya sebelum diselesaikan bersama dengan sang suami. Artinya selama mampu diselesaikan di rumah oleh suami istri, maka hendaknya jangan sampai mertua ataupun orang tua kita itu ikut campur menyelesaikannya. Sebab dengan demikian nanti akan muncul emosi tidak percaya kepada anaknya, bahwa anaknya tidak akan bahagia kalau tidak ada campur tangan kedua orang tuanya tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai anak juga harus memberikan opini yang benar kepada orang tua kita atau mertua kita, bahwa kita adalah orang yang mampu sebetulnya untuk hidup tanpa harus dicampuri oleh instruksi, perintah, dan larangan dari kedua orang tua ataupun mertua tersebut. Ini perlu ditanamkan dulu, karena saya khawatir ya,
mereka demikian karena memang kelemahan yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian juga bila sudah itu sudah ada dan sudah diusahakan, maka tentunya ada di sana ucapan baiknya secara lembut, secara halus, bahwa rumah tangga ini punya nahkoda, ya. Sang suami harus menampakkan dia adalah pemimpin di rumah tersebut dan boleh mengambil pendapatnya orang tua bila memang dilihat cukup bagus untuk kepentingan rumah tangganya. Namun terkadang juga bila tidak tepat, jangan diikuti, ya. Jangan diikuti agar orang tua paham bahwasanya sang anak sudah mampu untuk hidup mandiri tanpa harus dicampur tangani oleh kedua orang tuanya tersebut. Ini penting untuk kita sampaikan karena jangan sampai nanti kita meremehkan semangat dan cintanya orang tua kita sehingga akhirnya kita timbul sikap tidak baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga ada perintah kita untuk waqulu lahum qawlan ma'rufa, untuk mengucapkan ucapan yang baik kepada kedua orang tua kita, sehingga sampaikan, ungkapkan mungkin dengan menyampaikan kisah atau juga menyampaikan apa saja yang nanti membuat sang ibu itu merasa bahwa anaknya memang sudah nggak mau dicampuri dengan cara yang seperti itu. Nah, saya kira bisa nanti coba sesuai dengan keadaan yang ada, ya. Silakan ibu berusaha untuk membuat opini yang baik kepada orang tua bahwa ibu dan juga suami sanggup hidup mandiri dalam mengatur rumah tangga sendiri tersebut, sehingga nanti baru ngomong kepada mereka pelan-pelan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang halus, bahwa kita bukan menolak nasihat bimbingan mereka, tapi juga tidak bisa menerima bila sampai pada hal-hal yang demikian dalam, ya, dan detail-detail seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nah, alhamdulillah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ummu Azizah di Bekasi tadi yang bertanya, dan tentunya untuk kita semua. Di kesempatan selanjutnya kita coba angkat penelpon yang ingin bertanya secara langsung. Nah, silakan. Baik. Halo. Ya. Halo. Ya, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur dari Tiris tadi. Nah, iya, silakan kembali. Alhamdulillah, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Ustaz, saya kan kemarin suami saya meninggal ketika menjelang 2 hari Lebaran dan meninggalkan 2 orang anak perempuan yang masih dalam tanggungan anak yatim lah gitu. Jadi untuk yang disebut memelihara anak yatim kan banyak antara keluarga itu yang bersedekah atau berbagilah dengan kita. Maka saya sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga yang membiayai anak-anak itu, apakah harta yang diberi oleh tetangga atau keluarga itu diberi sama anak-anak itu, saya mengelolanya, apakah saya termasuk makan harta anak yatim, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut mengungkapkan bela sungkawa atas kematian suami ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada ibu untuk membina anak-anak tersebut dan juga memberikan pengganti yang lebih baik untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu Nur, ya rahimakillahi taala, semoga Allah merahmati ibu, bahwa anak yatim bila mendapatkan bantuan dari orang lain, entah keluarganya atau tetangganya atau orang lain, selama itu untuk anak yatim, maka dia hartanya anak yatim. Dan bila ibu kemudian ikut memakannya bersama-sama di situ dengan memeliharanya dan memakannya pun dengan cara yang ma'ruf, yang baik, ya, dan ibu pun membutuhkannya, maka diperbolehkan, ya. Karena orang yang memelihara anak yatim dibolehkan untuk mengambil harta anak yatim dengan baik, dengan ma'ruf, ya, artinya tidak berlebihan, untuk membuat dia hidup dan mampu membina anak-anak tersebut menjadi lebih baik. Apalagi ibu kemudian masih baru kena musibah, dan saya yakin bahwa bantuan itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tapi juga untuk keluarga yang tinggal oleh suami tersebut. Sehingga dengan asumsi seperti ini kita dapatkan bahwa ibu insya Allah boleh menggunakannya
ya untuk dengan ibu dan juga anak-anak ibu, ya, karena memang itu masih dalam rangkaian yang ada. Karena biasanya memang di hari-hari awal bulan setelah masa-masa iddah itu biasanya banyak bantuan untuk menghibur keluarga yang ditinggal mati oleh sang laki-laki atau sang suami itu, sehingga ibu masuk dalam hal ini. Kalau dia kemudian sudah jelas itu harta anak yatim, harta anak ibu, tanpa ada keraguan lagi, tidak pasti itu adalah milik anak yatim, maka ibu masih boleh menggunakan untuk hidup ibu bersama mereka. Ya, untuk hidup ibu bersama mereka bila ibu tidak memiliki harta. Bila ada, maka gunakanlah harta ibu untuk hidupnya ibu dan harta mereka untuk hidupnya mereka. Ya, karena memang ya, kewajiban menafkahi anak itu kembali kepada keluarga sang bapak, ya, baru kemudian sang ibu. Bila kemudian membayar juga, maka ibu dapat pahala sebagai kafil yatim juga sebagaimana yang lain-lainnya. Nah, karena itu ada keutamaan yang ibu dapatkan insyaallah taala dan sudah di depan mata ibu adalah membina mereka, anak-anak ini menjadi anak yang baik. Anak suami ibu ini ya menjadi lebih baik dalam hal ini. Demikian juga kewajiban bagi walinya sang anak tersebut ya untuk membiayai orang yang mengurus anak tersebut. Sehingga dengan demikian penggunaan harta yang ibu miliki dari harta mereka pun diperbolehkan dengan syarat tentunya jangan dihambur-hamburkan dan gunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah harta yang sangat dibutuhkan oleh mereka nanti ketika mereka mulai dewasa. Demikian. Salam Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ibu Nur di akhir turis tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan juga kesabaran. Amin. Dan di belakang Ibu Nur masih di layanan telepon. Silakan. 6. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ninin di Leles. Ibu Ninin. Garut. Di Garut ya. 6. Iya. Tafadhali. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau tanya Ustaz. Ibu orang tua saya bekerja di tempat saya gitu. Hukumnya bagaimana gitu, sedangkan orang tua saya nggak punya pekerjaan gitu. Orang tua sendiri ya saya bekerja di tempat ibu. Apa? Orang tua ibu sendiri bekerja di tempat ibu. Iya. Iya, orang tua kandung saya sendiri. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan tidak ada pekerjaan lain gitu orang tua saya gitu. Penghasilannya hanya dari saya gitu. Iya. Hukumnya bagaimana? Ya. Ini usahanya ibu apa usaha bapak? Ibu. Maaf, Ibu Bu. Nini. Ya. Ini usahanya Iya. ibu sendiri atau usaha bapak? Suami? Iya. Enggak, Halo? ini ibu Ustaz? ya Bu, maaf Bu ya. Yang tempat kerjanya orang tua ibu tadi itu di rumah atas nama suami atau itu memang di tempat ibu bekerja, pemilik ibu usaha tersebut? Masya Allah. Demikian ya, kita dapatkan bahwa ada orang tua ataupun ibu ya yang bekerja di anaknya yang juga putri, maka ada kemungkinan dua, bahwa ibu itu bekerja di rumah yang menjadi tanggung jawabnya sang suami ya, maka tidak masalah ya, sang suami bernafkah kepada, memberikan gaji kepada mertuanya yang ikut membantu di rumah atau di usahanya sang suami, karena dia bukan anak kandungnya sang ibu. Kemudian kalau ia bekerja di usahanya sang wanita yang dia anak kandungnya sendiri ya, maka itu dalam syariat dibolehkan, tapi memang bukan etika yang baik ya. Mestinya sebagai anak ya, yang berbakti tentunya akan memberikan kepada orang tua ya, nafkah kecukupannya tanpa harus mereka bekerja bersama kita. Sehingga maksud saya, kalau memang ibu ingin memberikan yang terbaik pada ibu, kepada orang tua ibu, maka berilah kepada kecukupan yang mereka butuhkan ya, bukan dengan gaji sebagaimana layaknya orang yang bekerja bersama ibu. Bila usaha-usaha ibu, karena
Sekarang ini di zaman sekarang ya, sudah banyak usaha itu ibunya punya usaha sendiri, suaminya punya usaha sendiri. Nah, sehingga sang suami tidak bisa mencampuri usaha sang istri tersebut. Nah, ketika orang tua sang istri itu bekerja bersama istrinya, maka dia itu orang tuanya sendiri yang seharusnya tanpa bekerja pun dikasih nafkah mencukupi kebutuhannya. Maka nasihat seperti ibu, ya, ibu adalah anak yang insya Allah berbakti pada orang tuanya, maka ibu itu, orang tua ibu silahkan bekerja di situ, tapi jangan digaji dengan gaji bekerja. Dicukupi semua kebutuhannya, dan ia pilih jangan kerja, enakan di rumah mendampingi anaknya. Bila suami mengizinkan sang orang tua membantu di rumahnya bersama anaknya tersebut. Nah, kalau enggak, maka tetap ya sang istri yang punya uang tersebut memberikan nafkahnya kepada kedua orang tuanya, ya, karena ini uang milik istrinya sendiri, bukan uang suaminya. Tapi kalau memang usaha suaminya, maka suaminya punya hak untuk mengelola uang tersebut dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi mertuanya sebagaimana menafkahi kedua orang tuanya. Sehingga tetap suami pun walaupun demikian tidak sepatutnya untuk kemudian hitung-hitungan dengan sang mertua, karena bahagianya mertua juga akan bahagia anak mertua tersebut. Oleh karena itu, ya, saya secara hukum seperti itu, tapi sebaiknya secara etika ibu itu sudahlah jangan bekerja kembali, tapi arahkan agar ia kemudian diberi kecukupan dalam nafkahnya. Namun kadang-kadang ada orang tua yang dia kalau nggak bekerja stres, ya, nggak kerja stres, ya, dan bisa sakit karena apa? Biasa kerja nggak kerja. Maka hendaknya anak bisa beri kepada sang ibu itu untuk bisa bekerja, terserah, asal jangan stres, ya, di tempatnya, kemudian dinafkahi nafkah hidupnya secara cukup, ya, tidak digaji sebagai pekerja-pekerja yang lainnya. Mungkin jawaban saya, Allah alam bisawab. Jawaban yang terperinci, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan tentunya untuk kita semua. Dan pertanyaan selanjutnya kita bacakan dari beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, berkenaan dengan menutup pintu rumah ketika sudah datang waktu malam, Ustaz, ya? Di awal malam. Di awal malam. Pertanyaan dari pesan singkat bertanya, lalu bagaimana, Ustaz, jika pintu itu tidak sengaja terbuka atau kita buka, apakah berarti setan itu dapat masuk ke rumah kita, atau dapat dijelaskan kembali dengan hadis ini? Rasulullah SAW menyampaikan itu secara umumnya untuk menahan anak-anak tidak keluar rumah. Sebab memang kemungkinan di luar rumah lebih berbahaya daripada dalam rumah. Yang kedua, umumnya rumah kaum muslimin itu terjaga dengan zikir orang tuanya. Umumnya di rumah mukmin itu terjaga dengan zikirnya orang tua anak-anak tersebut, sehingga tidak ada setan yang bisa masuk ke rumah dengan mudah, ya, ketika rumah itu ada zikirnya, ada bentengnya. Di sini, ya, maksudnya tentunya jangan dipahami kalau rumah nggak ada godaan setan, ya. Bukan, artinya setan-setan itu bisa menjadi makna jin-jin yang memang banyak mengganggu manusia, ya, dan merusak manusia. Oleh karena itu rumah ditutup. Kalau kemudian terbuka nggak sengaja, la yukallifullahu illa wus'aha. Artinya yang kita nggak sengaja, yang kita nggak mampu, nggak ada beban sama sekali. Kemudian Allah jaga rumah kita dengan zikir yang ada tersebut. Karena setan bisa masuk dengan lubang sangat kecil sekali gitu. Tapi dengan itu seperti itu, paling tidak kita telah menjaga rumah kita daripada mereka yang sembarangan masuk ke rumah kita. Oleh karena itu, maksudnya adalah kita menjaga anak-anak kita dari godaan syaitan, dan tempat yang paling terjaga untuk anak-anak di rumah kita, ya. Maka Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian kayak kuburan. Artinya nggak ada zikir, nggak ada sholat, nggak ada baca Quran di sana, gitu. Kayak kuburan. Tempatnya apa? Syaitan bertebaran di sana. Nah, inilah menunjukkan bahwa orang tua harus menjaga anak-anaknya.
tempat yang baik adalah di rumah, sehingga suruh menahan anak-anak dari rumah dan tutup pintu semuanya agar lebih menjaga anak-anak dan merapatkan benteng di rumah kita daripada godaan syaitan yang merusak anak-anak tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita harus membuat rumah itu menjadi benteng bagi anak-anak kita. Ini yang penting dan perlu diperhatikan. Sehingga kalau bisa, jangan ada acara-acara yang bisa membuat mereka, para jin, para syaitan itu berbahagia. Maka kalau punya televisi, maka setelah televisi yang ada murattalnya, ada bacaan Qur'annya, ada ceramah agamanya, ya nanti bisa membuat rumah itu hidup, ya. Rumah itu hidup dan punya benteng yang kuat daripada makhluk-makhluk yang halus seperti itu. Yang kedua juga memenuhi rumah dengan malaikat-malaikat rahmat, yang tidak akan mungkin berkumpul antara malaikat dengan syaitan. Sehingga kalau rumah kita penuh dengan malaikat rahmat, maka insya Allah bisa menjaga anak-anak dan juga rumah yang kita miliki. Intinya, kalau memang sudah ditutup, terbuka lagi, maka kita sudah mencoba yang terbaik, dan insya Allah maafkan, dan insya Allah Allah akan jaga rumah dengan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dari pesan singkat Bapak Sudarno Jambi dan juga yang lainnya. Di sini ada pula pertanyaan dari pesan singkat Ummu Aufa Jakarta. Cukup menarik pertanyaan yang disampaikan. Ustadz, kenapa anak-anak, yaitu anak-anak kecil, kalau ada musik atau nyanyian Ustadz, spontan menjadi ceria atau tertawa? Anak-anak saya yang masih usia balita sudah familiar bahwa musik itu dilarang Allah, tapi tetap ada ketertarikan kalau misalkan ada mobil mainan yang didengar tidak sengaja ada musik-musiknya, Ustaz. Apakah ini memang ujian bagi orang tua yang harus tetap rajin mengingatkan mereka, atau itu hal yang lumrah yang dibiarkan saja akal mereka bisa memahaminya? Nah, pada asalnya seorang tua harus bersabar, ya, harus bersabar dan menganggap semua yang mengenai anak-anaknya dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat adalah ujian bagi mereka untuk lebih sabar lagi. Walaupun secara teori kemanusiaan, bahwa memang jiwa kita ini cenderung senang kepada yang indah-indah, dengan suara yang indah, dengan pemandangan yang indah, ya, dan acara yang indah, sehingga setiap yang indah itu manusia pada asalnya, tabiatnya itu akan mencintai, akan menyenanginya. Nah, musik sebetulnya kalau kita lihat itu memang tak ada keindahan di sana dari suara-suara yang ada itu, sehingga anak-anak pun menyukainya. Tapi kita sebagai orang tua yang ingin menjaga hati anak-anak itu agar tumbuh menjadi orang yang kuat, ya, maka butuh untuk terus, ya, menjaga mereka dengan tahapan-tahapan sehingga mereka paham. Artinya, ya, kalau mereka mendengar, ya, tidak perlu dimarahi, tapi diarahkan agar ia mengerti bahwa sebetulnya lebih indah bacaan Al-Quran daripada musik-musik yang ada tersebut. Nah, ini yang baik, yang baik. Tapi insyaallah ta'ala, ya, bila kita terus istiqomah memahamkan anak-anak kita tentang Islam, ya, tentang bagaimana indahnya Al-Quran, disampaikan agar dia cinta Al-Quran, insyaallah ta'ala, bila cinta Al-Quran, ya, dia akan istiqomah dalam hal ini. Tidak dipungkiri lagi memang zaman sekarang susah untuk melepas daripada suara-suara seperti itu. Ya. Namun kita diminta untuk fattaqullaha mastata'tum. Kita diminta untuk bertakwa semampunya. Dan ingat bahwa sehebat-hebatnya kita beramal, berbuat, tetap Allah akan menentukan segala-galanya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan anak-anak kita, khususnya di zaman sekarang di mana, ya,
kemungkaran, demikian mudahnya dan demikian gampangnya dilihat, didengar dan dilakukan. Bahkan terkadang kita yang tua-tua saja yang tidak mampu untuk lepas dengan mudah dari hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu dan juga para ummahat, para ibu-ibu yang memang punya semangat untuk membina anaknya menjadi anak-anak yang soleh, kemudahan taufik untuk bisa membuat anak-anak itu menjadi soleh dan solehat ya, ketika telah berusia besar. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk penanya yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Aisyah. Ibu Aisyah. Di Sidomulyo. Baik, silakan Ibu Aisyah. Iya. Ini tadi Bapak kan menyebutkan bahwa di rumah kita kan harus banyak-banyak berzikir. Kami itu 6 keluarga, cuman saya saja yang sholat gitu. Kami semua nggak ada yang sholat, cuman saya saja. Bahkan yang memetik sunnah wal jamaah ini cuma saya saja. Jadi mereka itu jauh dari membaca Al-Quran atau berzikir, apalagi sholat. Jadi saya itu belajar ilmu syar'i kan mereka tidak setuju karena dia tidak suka saya berjilbab besar. Jadi apapun yang saya lakukan itu saya ambil sendiri gitu. Mereka tidak mau mengerjakan semuanya adalah? Itu. Ya, pertanyaannya apakah saya berdosa karena saya nggak bisa berdakwah pada mereka begitu. Ya, apalagi kalau saya itu membaca Al-Quran, jika setelah sholat witir itu nggak ada suaranya sama sekali karena saya takut mengganggu mereka. Itu bagaimana ya Pak? Baik. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu atau mbak atau ukhti ya, keistiqomahan dalam Islam ini ya, ketika diuji Allah untuk mendapatkan keluarga yang belum mengenal ya, ajaran Rasulullah dengan baik. Tentang dosa insyaallah taala, selama ada upaya dari ukhti, dari saudari untuk mendakwahi orang tua saudara, walaupun hanya dengan misalnya teleraja roja atau dengan mentel TV roja atau memperdengarkan Al-Quran kepada mereka ya. Mungkin mereka akan menolak, biarkan menolak, tapi kita tetap membaca Quran di waktu-waktu bukan istirahat mereka ya, kita baca Al-Quran atau membeli buku-buku yang baik dalam agama untuk diletakkan di tempat-tempat yang mereka biasa kumpul atau duduk. Siapa tahu ya, atau ketika mereka membaca tertarik untuk mempelajarinya. Karena berapa banyak orang yang tertarik dengan ajaran Ahlus Sunnah ini dengan sebab radio, dengan sebab televisi, dengan sebab majalah, bahkan kadang-kadang dengan sebab tamu yang datang ke rumah tersebut. Sehingga perlu rasanya kepada ukhti berusaha untuk bagaimana memberikan opini yang benar kepada keluarga bahwa orang yang berjilbab besar itu baik-baik, ya, sopan-sopan, ya, dan santun, ya, yang tidak menampakkan garang, ya, kemudian kejam, ya, pada mereka. Karena memang fitnah yang ada ini demikian banyaknya sehingga orang kesannya kalau sudah ngaji itu keras kayak besi yang tidak pernah bisa lunak. Padahal nggak demikian. Ya. Yang berikutnya, ukhti harus tahu bahwasanya mereka adalah keluarga ukhti yang mau tidak mau merupakan tugas yang harus dinaikkan oleh ukhti untuk mendakwahinya. Dan dakwah nggak harus dengan ceramah. Ya. Dakwah tidak harus dengan ceramah. Dengan akhlak yang mulia, tampakkan bahwa ukhti semakin memahami Islam dengan baik, semakin mulia akhlaknya dan semakin sabar menghadapi apapun yang ada di rumah tersebut. Bekerjanya cukup bagus, mengurus rumah, ya, tidak malas, kemudian juga semakin
bisa memberikan kebahagiaan pada orang tua ataupun keluarga yang ada, sehingga nanti akan ada opini dari mereka minimal, ya, itu cuman jilbabnya aja yang besar gitu tapi orangnya baik, ya, dan lain sebagainya, sebagai awal untuk mendakwahi mereka agar mereka bisa menerima di satu waktu nanti dengan dakwah yang ada itu. Sehingga jangan mengatakan tidak berdakwah, tetap berdakwah dan harus berdakwah dengan semua yang kita miliki, karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita tugas cukup besar untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam keluarga tersebut. Dan saya yakin bahwa keluarga ibu, keluarga ukti ada keluarga yang belum paham Islam, belum paham indahnya Islam, sehingga mereka masih jauh daripada Islam. Tapi nanti insya Allah, Allah bila kehendaki hidayah kepada mereka, akan muncul di sana hal yang luar biasa pada keluarga ukti insya Allah ta'ala. Oleh karena itu, perbanyak doa kepada Allah agar bisa memberikan hidayah kepada mereka kepada Islam, sehingga mau sholat, mau menunaikan semua perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita pun berdoa untuk ukti dan keluarga ukti agar diberikan hidayah kepada Islam dengan baik, dan juga semua kaum muslimin semoga diberikan hidayah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pertanyaan yang terakhir ya dari kajian kita kali ini. Paling tidak kita dapatkan banyak kaum muslimin yang seperti ukhti tadi keadaan rumah tangganya. Maka hendaknya kita semua memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka agar supaya mereka diberikan Allah petunjuk hidayahnya, bisa mengenal Islam, bisa mengenal sunnah, bisa mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti bisa berbahagia bersama mereka, bersama-sama mengamalkan ajaran Rasulullah yang rahmatan lil alamin, yang dia itu memberikan rahmat kepada semua orang. Demikianlah ajaran yang benar, ya, bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta ini, bukan hanya kepada yang sudah mengaji, namun juga pada semua orang tanpa kecuali akan merasakan rahmatnya, nikmatnya, memiliki orang-orang yang bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian dari saya sebagai penutup. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan buat antum semua, para pendengar Radio Raja dan juga pemirsa ya TV Raja, dan diberikan istiqomahan dalam belajar agama ini, dan juga kepada saya pribadi, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada kebaikan. Dan ingatlah bahwa hidayah ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong, jangan bangga dengan hidayah yang kita miliki ini, sebab ini semua adalah karena Allah yang memberi kepada kita semua. Jadi jangan sombong, jangan bangga kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah, ya, karena itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohonkan kepada Allah hidayah itu diberikan kepada orang lain agar kemudian bisa menjadi rahmat bagi mereka di dunia ini sebelum mereka menggapai surga di akhirat nanti. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan kepada kru Roja atas peran serta ini. Semoga kita semua bisa berjumpa kembali dan terus istiqomah dalam menyiarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.